Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungannya dimanapun kita berada. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillah, aku mau share lagi ya kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga hari ini. Jadi ini aku mulai dari mau ganti stiker pintu kulkasnya ini. Karena ini stiker dinding ya yang aku tempelin di kulkas. Kemarin itu pas aku tempelin stiker di dapur aku, itu ada lebihannya dan aku bingung ya mau stikerin apa lagi. Alhasil aku stikerin kulkas ini. Tapi pas aku habis nonton satu video di situ tuh dia bilang kalau kulkasnya itu tuh pintu kulkasnya itu rusak gara-gara stiker dinding itu ya. Aku jadi kepikiran terus, jadinya aku pengen ganti aja gitu ya stikernya ini. Jadi deg-degan juga sih ya, tadinya aku tuh takutnya kayak yang di video itu karena dia bilang kalau pintu kulkasnya itu tuh lecet gara-gara stiker dinding ini. Lemnya itu nempel-nempel gitu ya di pintu kulkasnya. Tapi alhamdulillah pas aku copot di kulkas aku itu masih mulus dan gak ada lemnya juga gitu. Jadi aku mau ganti aja stikernya sama stiker yang benar-benar untuk kulkas, bukan stiker dinding kayak gini. Aku deg-degan banget ya pas pertama tadi itu aku buka karena udah susah banget, udah lengket banget ya karena udah lama juga nih aku pasangin stiker dinding di pintu kulkas ini. Tapi alhamdulillah alhasil kulkasnya itu masih mulus-mulus aja ya. Oke, ini lanjut aku mau pasangin stikernya, stiker yang khusus untuk kulkas ya. Tapi itu aku ukur-ukur dulu karena stikernya itu tuh kepanjangan banget. Dan aku ukur aja sesuai dengan panjang kulkasnya aku gitu ya. Jadi ini tuh kemarin aku beli di Lazada. Aku beli ya satu paket sama stiker kompor. Cuman stiker kompornya itu tuh belum aku pasang ya karena kompor aku juga itu stikernya masih bagus, belum rusak parah gitu. Jadi nunggu rusak aja dulu baru deh aku ganti nanti untuk stiker kompornya. Karena sayang-sayang kalau harus dibongkar lagi gitu ya. Oke, dan ini tuh aku udah potong ya sesuai ukurannya, tapi itu sengaja aku lebihin sedikit ya, dan ujung bawahnya itu tuh belum aku potong juga karena takutnya itu kurang gitu ya stikernya. Takutnya tuh kadang-kadang kalau pasang stiker kayak gini tuh kan kadang-kadang itu tuh potongannya itu tuh nggak sesuai gitu. Dan biasanya ya aku kalau pasang stiker dimanapun ya, mau di dinding, mau di kulkas, itu kadang-kadang kalau aku pasang pertamanya itu tuh awalnya rata gitu ya, tapi sampai ke bawah itu tuh jadinya nggak lurus lagi gitu. Kalau untuk stiker kulkas ini sih masih mendingan ya Bon. Stikerin kulkas atau stikerin kompor itu tuh nggak seribet kayak kita stikerin magicom gitu ya. Tapi kalau untuk magicom itu aku belum pernah nyoba ya pasang stiker karena ngeliatin orang aja itu rasanya tuh udah ribet banget gitu ya pasangin stiker magicomnya itu karena bentuk magicomnya kan gitu ya Bun. Dan kalau pasang stiker aku tuh selalu pakai bantuan lap atau kain kayak gini supaya stikernya itu tuh benar-benar menempel dan nggak terlalu banyak bergelembung gitu. Ini ya udah selesai sampai bawah, ini tinggal aku rapi-rapihin aja dan baru aku potong bawahnya karena tadi tuh aku takutnya itu stikernya itu tuh kependekan gitu. Pasang stiker ini tuh gampang-gampang susah juga ya. Kalau menurut aku ya Bon, karena biasanya kalau aku pasang stiker itu dari awalnya tuh udah aku lurusin, tapi nanti pas pertengahan itu sampai ujungnya itu tuh pasti ada yang gak lurus gitu, ada yang gak ketutupan stiker. Jadi kalau aku pasang stiker kayak gini tuh aku lebihin ke kiri sedikit sama juga ke kanan gitu ya, aku lebihin juga supaya nanti pas bisa pertengahan gitu gambarnya. Takutnya itu nariknya itu nggak bener, jadinya tuh nggak lurus, jadi jelek gitu ya. Ini tuh tinggal aku rapi-rapihin aja, aku buangin bagian yang nggak kepake gitu, dan pinggir-pinggirnya juga nanti mau aku rapihin karena aku nggak pakein stikernya sampai pinggir-pinggirnya, itu cuma pas banget di pintu kulkasnya aja. Jelek ya Bun kalau dipasangin ke pinggir-pinggirnya gitu, jadi kelihatan nggak rapi juga.
pinggir-pinggirnya semua ini tuh mau aku buangin semua ya, pinggir kanan dan pinggir kirinya. Jadi biar nanti itu hasilnya itu bagus ya, karena stikernya itu cuma di depan pintunya aja. Ini ya udah selesai aku rapi-rapihin, udah aku buang-buangin yang sisa-sisa di pinggirannya itu, tapi ini banyak banget gelembungnya ya. Dan untuk biasanya kalau aku mau menghilangkan gelembungnya itu, aku pakai bantuan jarum pentul aja. Jadi aku giniin aja gitu ya sedikit, supaya stikernya juga nggak sobek gitu ya. Kalau banyak banget itu tuh stikernya bisa jadi sobek gitu ya, jadi lecet. Aku pakai jarum pentul aja kayak gini, terus aku usap-usapin, nanti itu gelembungnya bakalan hilang. Dan alhamdulillah ini hasilnya setelah aku make over kulkasnya, aku ganti stikernya gitu ya. Mungkin belum terlalu rapi, tapi alhamdulillah masih bisa pasang sendiri. Oke, selesai pasang stiker kulkas. Sekarang aku mau pasang spray juga. Jadi spray yang kemarin itu aku udah lepas dan aku udah cuci juga, tapi aku belum sempat ya untuk pasang spray yang baru lagi. Sampai di sini aku belum sapa-sapa nih. Hai Bunda, hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya, dimudahkan rezekinya, dan selalu semangat untuk menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga lelah kita semua menjadi berkah untuk keluarga kita masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya yang sudah mengklik dan menonton video sederhana aku ini. Yang sudah selalu bantu share video-video sederhana aku ucapkan terima kasih banyak ya. Yang sudah support channel aku ucapin terima kasih banyak. Yang baru bergabung atau baru mampir, jangan lupa ya, bantu support aku dengan cara subscribe. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Salam kenal ya dari aku. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Bunda-bunda semua lagi pada beraktivitas apa nih hari ini? Lagi pada masak apa? Semoga aktivitas kita semua selalu menyenangkan ya. Amin. Lanjut lagi ya bun, ini aku pasang untuk sarung bantal gulingnya. Dan sarung bantal gulingnya masih itu-itu aja ya bun. Karena memang sarung bantal guling Doraemonnya itu cuma 2 aja, aku belum beli lagi ya. Jadi aku pakai aja dulu yang seadanya. Sebenarnya aku tuh juga punya sarung bantal yang lain gitu ya, motif yang lain, tapi aku tuh nggak senang aja makainya. Jadi harus Doraemon gitu ya. Sebegitu sukanya aku sama karakter Doraemon. Jadi sampai-sampai aku tuh pengen rumah aku tuh penuh dengan Doraemon. Jadi kalau ada yang bilang rumah aku tuh keramaian gitu ya, menurut aku enggak ya. Karena emang aku suka banget sama Doraemon, dan bahkan aku masih merasa kurang gitu ya. Masih merasa kurang ya untuk Doraemonnya itu. Aku masih pengen lebih lagi dari ini. Jadi yang bilang rumah aku keramaian Doraemon itu mungkin kita nggak satu server aja ya. Karena mungkin aku suka Doraemon dan kalian aku nggak tahu kalian suka apa. Intinya tergantung dari kitanya aja ya bun, gimana nyamannya kita untuk mendesain rumah kita sendiri, untuk membuat rumah kita sendiri itu nyaman. Dan ini tuh spraynya kebesaran ya bun, karena memang bukan ukuran kasurnya, dan aku tuh kalau udah pasang spray kayak gini pasti selalu pakai bantuan jarum pentul juga untuk pinggir-pinggirannya gitu. Tapi karena emang ini tuh spraynya besar banget, jadinya itu emang gak mau rapi gitu ya untuk pinggir-pinggirannya itu. Nggak tahu, kayaknya aku beli tuh ukurannya sama ya dengan kasur aku ini, tapi ini lebih besar lagi spraynya dari kasurnya. Oke, dan spray aku ya ini aja ya bun. Oke, dan lanjut lagi nih, aku semprotin, dan itu pinggirannya itu masih kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah ini setelah aku rapihin lagi, dan kamar aku juga udah rapi. Dan sekarang aku lanjut lagi untuk nyapu. Sebenarnya tadi pagi juga aku udah nyapu ya bun, tapi setelah aku tinggal sebentar lagi, udah aku sapu, udah aku pel gitu. Pas aku tinggalin cuma sebentar doang, nanti kalau aku udah balik lagi ke dalam rumah itu udah banyak lagi pasir gitu. Entah ya, aku juga heran nih pasir-pasirnya tuh dari mana gitu. Karena
di rumah ini tuh belum ada anak kecil ya, yang mungkin biasanya kan di rumah itu kalau ada anak kecilnya itu suka kotor gitu ya, karena anak-anak itu suka main dari luar terus masuk lagi ke dalam rumah. Tapi di rumah aku ini belum ada anak kecil ya, tapi rumahnya itu tuh selalu berpasir itu. Jadinya aku harus rajin-rajin terus menyapu setiap hari. Aku tinggal sebentar aja udah kotor banget. Jadi makanya aku tuh jarang banget ya Bun, biarin lama-lama gitu nggak aku sapu. Pasti kalau aku udah lihat kotor banget itu langsung aja aku sapu. Karena rumah kalau bersih ya Bun, kita tuh nyaman banget ya untuk tinggal di rumah itu. Jadi nyaman, terus penglihatan kita juga tuh jadi seger gitu ya. Jadi seger banget kita lihatnya gitu, enak gitu ya kita liatinnya. Ini tuh aku juga ada cucian sedikit di sini. Ini belum aku lipat, tapi mau aku pindahin aja dulu karena mau aku sapu-sapu dulu aja ini dari dalam kamar juga. Ini tuh aku nyapunya dari depan ke belakang gitu ya Bun, karena aku tuh mau nyapu ke depan aja, mau lewat pintu yang depan itu, tapi di luar itu cuacanya tuh lagi terang, jadi agak silau gitu ya untuk pengambilan videonya, cahayanya gitu ya silau. Jadinya aku nyapunya ke belakang aja, ke dapur. Oke, dan ini aku udah selesai untuk nyapunya ya sampai ke dapur. Alhamdulillah rumahnya udah bersih lagi, udah rapi lagi. Segitu aja kegiatan aku hari ini. Terima kasih yang sudah nonton video sederhana aku ini. Jika di video ini ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.